Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas mengenai apa itu nafsa dan bagaimana sih cara pencegahan nafsa. Kira-kira, apakah teman-teman sudah tahu? Sini-sini mendekat, ayo sama-sama kita bahas. Nafsa merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Itu merupakan istilah yang menggambarkan semua bahan atau senyawa yang bisa menyebabkan penurunan kesadaran dan bisa mengakibatkan ketergantungan kalau digunakan tidak sesuai. Dampak kecanduan narkoba bakal dirasakan oleh otak kita, terutama otak bagian depan yang fungsinya untuk mengatur gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian kita. Kita jadi nggak bisa berpikir jernih, gampang lupa, dan sulit berkonsentrasi. Emosi kita juga jadi nggak stabil, jadi gampang marah-marah, atau ngambek-ngambek gak jelas. Keluarga dan teman juga bisa jadi frustasi ngadepin kita yang kayak gini. Yang bikin serem lagi, fungsi otak kita belum tentu bisa pulih lagi, walaupun kita udah berhenti menggunakan narkoba. Beberapa hasil penelitian mengatakan kalau penyalahgunaan narkoba bisa berdampak pada penurunan kekebalan tubuh kita. Akibatnya, tubuh jadi lebih gampang terserang virus. Nah, setelah tahu dampak negatif narkoba, terus gimana dong caranya supaya kita nggak terjerumus menyalahgunakan narkoba? Terutama di masa pandemi seperti sekarang ini nih. Banyak loh yang terjerumus karena mereka merasa kesepian dan gak punya teman. Jadi mereka gak punya tempat curhat saat stres. Nah, di masa pandemi yang sekarang ini, gimana kita bisa tetap menjaga hubungan dengan teman-teman kita? Padahal ketemu aja sulit loh. Iya, banyak caranya. Misalnya, begitu selesai sekolah online, jangan cabut dulu. Tapi kita bisa mengobrol sebentar sama-sama teman. Atau bisa juga mengajak teman-teman untuk main game online bareng. Tapi main gadget dibatasin juga ya. Minimal 2 jam sehari. Karena otak kita juga butuh istirahat loh. Selain teman-teman sekolah, jangan lupa kita masih punya teman-teman yang jaraknya nggak jauh loh. Dan bisa kita ajak ngobrol kapan aja. Yaitu keluarga kita sendiri. Ingat, masa pandemi ini bisa bikin stres siapa aja, termasuk kakak, adik, atau orang tua. Nah, daripada kita stres sendiri-sendiri, kenapa nggak sekali-sekali kita ngobrol sama mereka? Sambil sekalian curhat ya kan? Kadang-kadang, ngobrolin masalah yang selama ini kita pendam sendiri dengan keluarga bisa bikin kita jadi lebih lega dan meringankan beban pikiran kita juga. Terus, kita juga mendingan cari kegiatan untuk mengisi waktu luang selama pandemi ini, biar nggak kebanyakan bengong, dan akhirnya malah bikin kita iseng nyoba-nyoba hal yang nggak baik, termasuk nyoba-nyoba pakai narkoba. Banyak loh kegiatan yang bisa kita lakuin selama pandemi ini. Misalnya kegiatan baru seperti mendengar musik, nyusun puzzle, main Rubik, coba berkebun, nulis, dan banyak lagi. Atau kita bisa coba hal baru dari internet. Misalnya belajar main alat musik, belajar menggambar, belajar masak, dan lain-lain. Atau bisa video call sama teman-teman untuk ngebahas konten terbaru dari YouTuber atau selebgram favorit kita. Kita bisa juga melakukan kegiatan religius, hati jadi tenang. Atau kita bisa coba-coba bikin konten yang diunggah ke akun medsos kita. Misalnya konten kayak tutorial make up, masak, atau bikin kerajinan tangan. Lumayan kan iseng-iseng, tapi kalau banyak nonton juga bisa menghasilkan juga. Atau coba deh keluar halaman depan rumah, terus coba lakukan olahraga ringan sambil menghirup udara luar. Pasti pikiran kamu jadi lebih segar dan suasana hati kamu jadi lebih positif. Nah, selain berusaha menghindari pengaruh narkoba kepada diri kita sendiri, kita juga bisa membantu teman-temannya untuk menghindari penyalahgunaan narkoba.
Istilah kerennya, kita bisa jadi agen perubahan gitu. Banyak loh teman-teman yang terjebak kecanduan narkoba karena mereka menerima informasi yang salah tentang narkoba. Misalnya, ada yang mendapat info kalau narkoba bisa bikin badan kita jadi lebih bagus bentuknya. Atau ada juga info yang bilang kalau narkoba bisa membantu kita berkonsentrasi. Nah, kita bisa ngelakuin sesuatu untuk membantu teman kita itu dengan cara berbagi informasi dan edukasi yang benar tentang narkoba lewat akun medsos kita misalnya. Dengan begitu, kita membantu teman-teman kita untuk mengambil keputusan yang benar. Tapi yang paling penting, kita juga harus bisa menerima diri sendiri kita apa adanya. Salah satu alasan utama banyak teman-teman kita yang terjerumus menggunakan narkoba adalah karena mereka takut gak diterima di lingkungan sosial atau takut gak diakui oleh teman-teman. Kita harus bisa cinta sama diri kita sendiri, karena tiap manusia itu istimewa dan unik. Dan kita gak perlu penilaian orang lain untuk tahu seberapa istimewanya kita. Kita bisa jadi keren tanpa harus selalu ikut-ikutan orang lain kok. Jangan takut untuk bilang enggak sama teman-teman kita yang nawarin untuk pakai narkoba. Dan gak usah takut kehilangan teman gara-gara itu. Teman yang baik pasti akan mendukung kita ngelakuin sesuatu yang baik juga. Percaya deh, yang bikin hidup jadi lebih seru dan menyenangkan itu adalah sikap kita terhadap diri kita sendiri, bukan orang lain. Sikap kita yang menghargai diri kita sendiri sambil terus hubungan yang sehat dengan keluarga, teman-teman, dan orang-orang lain di sekitar kita. Baik, sekian informasinya. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman. Dadah!